Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya. Mana Ibrani? Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar
otak narkoba. Dasar otak narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita katakan bersama para Polikardus. Tidak henti-hentinya menghujat, menghina agama Islam. Segala cara mereka lakukan, termasuk menjelek-jelekkan Islam kepada jemaat mereka. Ini mengerikan teman-teman ya. Kita tahu mereka selalu memframing, menjelekkan agama Islam kepada jemaatnya dengan tujuan apa? Supaya jemaatnya tidak belajar, supaya jemaatnya tidak cari tahu tentang Islam, teman-teman. Ini ibaratnya seperti orang tua yang mengatakan kepada anaknya, jangan main ke taman sana. Di taman sana ada hantu, ada monster. Jadi sengaja orang tua itu menanamkan kepada otak bawah sadar, alam bawah sadar anaknya, bahwa di taman itu mengerikan. Supaya anaknya jangan main ke sana. Padahal di taman itu tidak ada apa-apa. Yang ada malah permainan. Yang ada adalah anak-anak berkumpul di sana. Tetapi orang tuanya takut kalau anaknya main di luar rumah. Orang tuanya pengen anaknya hanya diam di dalam rumah. Inilah yang dilakukan oleh beberapa pendeta dengan menjelek-jelekkan agama Islam. Seperti yang dilakukan Esra Soru, ya, Bloko Suntur, terus juga ada pendeta Mel Atok, terus ada Gilbert Lumandong, dan lain-lain. Bahkan media-media di luar selalu menggambarkan Islam dengan image yang sangat jelek. Untuk tujuan yang seperti itu, teman-teman. Tetapi, alhamdulillah, dengan adanya media sosial, sekarang orang nggak bisa ditipu seperti itu. Orang tuanya bilang, hati-hati nak, di taman ada monster bahaya. Anaknya buka YouTube, buka TikTok, dia lihat tetangganya, dia lihat orang bermain di taman, dia lihat, loh, kok menyenangkan taman tersebut? Kok tidak seperti yang digambarkan sama mamanya? Artinya mamanya nipu selama ini. Anak itu bisa melihat, teman-teman. Begitu juga dengan orang sekarang. Ada media sosial untuk melihat langsung apa yang terjadi. Saya ambil contoh. Bagaimana dulu Hamas dijelek-jelekkan, Rusia dijelek-jelekkan. Seakan-akan yang baik cuma Israel, Amerika. Hamas menggunakan rakyat sebagai tameng. Hamas tidak punya peri kemanusiaan. Tetapi sekarang media sudah tidak bisa dibungkam, tidak bisa dikuasai hanya oleh mereka. Semua orang bisa akses, semua orang bisa mempertunjukkan. Dan apa yang terjadi? Orang melihat fakta. Bagaimana ketabahan hati rakyat Palestina. Bagaimana perjuangan rakyat Palestina. Bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Dan ternyata yang sadis siapa? Silakan dicek. Siapa yang menyiksa tahanan? Siapa yang menyiksa? Ya. Jadi, udah nggak zaman lagi nipu-nipu, nggak zaman lagi Anda bungkam orang. Begitu juga dengan masalah agama ini. Sebelumnya kalian bisa menggambarkan Islam begitu bejat, begitu sadis. Tapi sekarang orang bisa melihat bagaimana kemuliaan Islam, bagaimana cahaya Islam. Jadi kalau kita bandingkan, ya, ada yang mengatakan bahwa mualaf itu bodoh. Artinya orang yang memilih agama Islam itu menjadi orang bodoh. Yang sebelumnya pintar menjadi bodoh. Terus yang jadi pintar siapa? Yang murtad, yang dari Islam keluar dari Islam itu jadi pintar. Halo? Coba cek. Coba cek baik-baik perbandingan antara yang mualaf dan yang murtad. Mohon maaf ya, bagai bumi dan langit, teman-teman. Berkali-kali saya sudah tampilkan, saya sudah utarakan, saya tunjukkan bukti. Bagaimana orang yang sudah murtad, itu banyak sekali. Nggak semua, tapi banyak kan, terutama yang jadi Polikardus. Murtadnya karena mau jadi Polikardus. Untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang terjadi sama mereka? Mereka menjadi manusia bejat. Mereka menjadi anak durhaka. Mereka menggunakan segala cara yang penting dapat duit. Mereka jadi sadis, mereka jadi penghujat. Itu fakta. Dan saya tidak jenuh-jenuh untuk memberitakan hal ini. Walaupun segala cara mereka lakukan untuk membungkam kita. Dan jujur, sekarang saya di dalam tekanan. Saya di bawah tekanan ini, teman-teman. Ada kejadian yang menimpa saya dipanggil, hanya karena saya dianggap biang kerok, menyampaikan pengajaran Dr. Yonatan Purnomo yang jujur mengatakan ada something wrong dengan kekristenan. Orang Kristen sekarang nggak tahu apa yang mereka imani. Bahasa aslinya nggak tahu. Ini ibaratnya Anda bahas bebek, tapi yang Anda tunjuk ayam. Nggak nyambung. Gara-gara menyampaikan hal tersebut, saya dipanggil, teman-teman. Ya, dipanggil oleh pihak penegak hukum. Ya, ini mengejutkan sekali. Dan ada upaya
supaya channel ini di stop, supaya channel ini disita juga, sama seperti HMC. Ngeri teman-teman. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya, dan kita nggak akan diam saja, kita akan melawan, ya walaupun harus berkorban waktu, tenaga, bahkan harus sewa pengacara. Ya, kita akan sewa untuk melawan mereka, dan sudah kita lakukan. Jadi mohon dukungannya teman-teman. Dan di sini saya akan bandingkan orang yang murtad. Dalam kesempatan ini, Fatimah Sedekah, salah satu junjungan, salah satu jagoan utama Laskar Polycardos sebelum ada Mikana, sebelum ada Sofiatul. 4 tahun yang lalu, Fatimah Sedekah adalah orang yang digembar-gemborkan, adalah murtadin kebanggaan mereka. Karena dianggap Fatimah Sa'diyah ini berani untuk diskusi dengan Bang Zuma. Tetapi terakhir, setelah diskusi sama saya babak belur, dia benar-benar dihujat. Karena waktu debat sama saya, dari pihak Kristen sendiri mengakui perbedaan kualitasnya terlalu jauh. Mereka nggak bisa membela. Ya, untuk membela aja nggak sanggup. Itu yang terjadi. Dan kita tahu, waktu itu temanya juga mualaf murtadin, dan dia telak sekali. Dan kali ini kita akan bandingkan dengan Ustadz Dennis Lim. Bagaimana bedanya? Fatimah Sa'diyah itu menjadi seorang misionaris, ya, seorang apologet, seorang pemberita firman yang memang turun ke daerah-daerah. Dia dipakai secara aktif untuk mengajak umat muslim untuk murtad. Ya, kita akan bandingkan. Ya, kita saksikan dulu teman-teman perbandingan mereka berdua. Saya diperkenalkan mungkin sama cowok yang sekarang sudah menjadi suami saya ini. Jadi cowok itu datanglah ke kos-kosan saya. Nah, saya juga tadinya saya nggak berpikir dia ini Kristen atau apa gitu, karena saya tidak pernah pusing dengan masalah agama waktu itu kan. Pokoknya yang jelas saya kebenaran jadi dalam Islam aja. Saya hampir nggak percaya kalau misalnya ada orang Kristen beneran di depan saya gitu kan. Nah, terus di dalam perjalanan hidup saya itulah akhirnya di dalam perjalanan itulah situasi itu cowok ini mengungkapkan bahwa dia suka sama saya gitu kan. Oh suka ya sudah gitu. Tapi nggak lama, nggak mesti pakai bulan-bulanan ini gitu. Jadi saat beberapa minggu saja dia sudah menunjukkan sukanya sama saya gitulah gitu ya. Setelah itu saya mulai, namanya laki dengan perempuan gimana sih Pak hubungannya? Kita kan pasti ada di titik suatu bahaya ya di situ ya. Sebagai wanita kita akan diperhadapkan bahaya kalau sering berjumpa dengan laki-laki gitu kan. Nah akhirnya saya mulai tahu bahwa dia ini seorang Kristen gitu. Nah karena dia seorang Kristen ini saya mulai berpikir, waduh dia ternyata Kristen gitu kan. Akhirnya saya sebagai perempuan ya, saya memberikan ketegasan sama dia. Kita cari suatu tempat yang enak gitu ya. Saya meminta ketegasan dari beliau ini. Terus udah gitu, kamu memang benar suka sama saya gitu kan. Ya iya suka lah gitu. Oke, baik. Kalau memang kamu suka sama saya, ya kamu ya harus minta izin sama kedua orang tua saya, dan kamu harus masuk agama saya, begitu kan. Nah terus aku bilang, dia bilang katanya, nggak bisa deh, kamu kan cewek itu harus ikut saya, harus ikut laki-laki gitu kan, kata dia. Oh nggak bisa, maaf ya, saya bilang, kalau soal agama saya nggak mau main-main gitu kan. Terus dia bilang, ya udahlah kalau gitu, kita jadi teman biasa aja, kamu saya anggap adik aku, katanya gitu kan. Sebenarnya dalam hatiku kecewa, karena kok hanya begitu saja cintanya kepada saya. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk putus, dan kami tidak berjumpa. Dan saya klarifikasi lagi nih supaya teman-teman jangan salah paham lagi. Kemarin bilang katanya sebelah saya Kristen, cowok saya ini di sebelah saya. Tidak, cowok saya itu jauh tinggalnya, ya bukan di sekitar saya atau di kontrakan dekat saya, tidak. Jadi itu jauh. Nah setelah sudah berpisah itulah saya kembali untuk bersemangat untuk saya harus pencarian jati diri saya. Saya masih niat lagi kepengen menjadi seorang pembunuh bayaran aja. Saya mungkin dengan begini saya dapat duit banyak. Cuman saya caranya bagaimana, melalui siapa gitu waktu itu. Nah akhirnya ini singkat kata. Terus akhirnya dalam gejolaknya saya dengan begitu nggak karu-karuan hidup saya gitu ya, Tuhan menjumpai saya melalui mimpi itu. Nah ini saya ceritakan awal perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus melalui mimpi saya sama teman-teman. Jangan dikira di dalam mimpi semuanya cuma serba mimpi, karena Tuhan hadir itu bisa dengan cara apapun. Ya ada teman-teman bilang katanya apa semuanya dari mimpi. Hello, kalau saya balikan kepada teman-teman semua, iman Anda berdasarkan apa? Anda berkata menyaksikan, aku bersaksi atas dasar apa? Tidak ada kan? Kalau saya balikan, ya. Sekarang ini saya menceritakan tentang fakta, tentang Tuhan yang saya anut sekarang. Awal perjumpaan saya dengan Tuhan memang melalui mimpi, tetapi mimpi bukan sekedar mimpi. Karena kenapa saya katakan bukan sekedar mimpi? Buktinya
dalil yang di dalam mimpi saya itu tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalil yang di dalam atau kalimat yang di dalam mimpi saya itu buktinya ternyata ada tercatat di dalam Alkitab. Nah, ini belum saya ceritakan ya teman-teman ya, proses awal mimpi saya. Jadi begini, sekarang saya ceritakan. Pada malam itu saya tidur. Nah, dalam keadaan saya tidur itulah saya bermimpi. Di situ saya melihat ada pohon rindang, ada rumput yang hijau, pokoknya indah tempatnya. Terus saya melihat ada orang yang berjubah dari jarak jauh, dekat pohon dan dekat domba-domba itu, dan saya dari sini. Lalu dari jauh itulah orang yang berjubah itu membuka tangannya lebar-lebar. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, pada saat saya setelah mimpi itu, saya terbangun. Tapi saya hanya bangun, apa sih tadi? Ya sudahlah, saya yang cuma mimpi ini, saya tidak menghiraukan. Nah, ini yang harus bisa bedakan ya teman-teman ya. Orang bermimpi sekedar mimpi bunga atau bunga mimpi atau apa itu berbeda. Kenapa sampai saya bisa terbangun? Itu artinya ada hal yang saya alami, entah itu mungkin bisa dibilang mimpi atau mungkin di luar alam sadar saya atau segala macam. Yang jelas ini seperti hal yang sangat jelas, tapi saya tidur gitu. Itu kenyataan yang saya alami. Nah, oke. Singkat katanya saya nggak mau pusingin. Nah, besok malamnya lagi saya bermimpi kembali di situasi yang berbeda, tetapi saya selalu diperlihatkan dengan simbol yang sama. Selalu ada pohon yang rindang. Pohon rindang saya lihat itu, terus di sebelahnya tuh ada anak tangga salib, ada anak tangga, itu anak tangga kan 7 ya Pak ya, anak tangga 7 gitu, naiknya. Dan di puncak tangga itu ada sebuah salib. Namanya di dalam mimpi betul ya, kata Alkitab ternyata ya, bahwa roh itu penurut, itu betul. Kita di dalam mimpi tidak bisa berontak kalau disuruh sesuatu itu. Jadi saya lakukan, karena saya disuruh orang, saya suruh naik tangga itu, 7 tangga. Setelah itu di puncaknya, saya disuruh peluk salib itu, dan saya peluk, tiba-tiba berubah manusia. Saya langsung kaget. Terus dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Bahasa atau kalimat yang diutarakan itu begitu lembut, tetapi menyejukkan, tetapi seperti hal ini loh yang saya cari selama ini, begitu. Akhirnya setelah kejadian, tapi di dalam wajah itu saya tidak melihat wajah itu seperti yang digambar-gambar, itu tidak. Wajah itu pokoknya sulit saya mengatakan. Dia semacam kayak matanya pun kayak mata apa gitu. Oh, putih gimana gitu ya. Sulit sekali untuk saya mengungkapkan gitu. Nah, setelah itu saya terbangun. Nah, setelah mimpi yang saya kedua inilah saya mulai gelisah. Karena gini, mimpi yang pertama tadi kan kalimatnya sama, gitu kan. Mimpi yang kedua kalimatnya pun sama. Maksudnya sama dengan yang pertama tadi. Ini saya herankan. Tetapi yang saya herankan lagi, kenapa harus ada simbol salib? Nah, pikiran saya waktu itu saya berpikir bahwa salib itu adalah Tuhannya orang Kristen, gitu. Saya tidak pernah tahu Tuhannya orang Kristen itu seperti apa gitu ya. Pokoknya kalau saya orang Kristen, ya itu kafir. Pokoknya gitu aja. Saya tidak paham yang namanya Yesus atau apa tuh saya tidak paham gitu ya. Yang jelas saya hanya menyimpulkan salib itu adalah lambang kekafiran. Waduh, tapi kok itu ada Tuhan orang Kristen gitu. Jadi di sisi lain, saya merasa inilah jawabannya saya cari. Dia bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Gitu loh. Sampai tidak seorang pun bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hal yang, apa ini suatu jawaban gitu. Tapi kok kenapa harus ada tanda salib? Nah, akhirnya saya nyebut. Pokoknya nyebut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pokoknya saya baca-baca surat hafalan, surat juz amma begitu ya. Dan saya selalu kalau sebelum saya membaca juz amma, selalu saya membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Gitu, karena itu memang sudah kebiasaan saya dari dulu. Karena bagi saya membaca Al-Fatihah ada hal yang mutlak gitu. Mau kita doa apapun selalu saya memakai surat Al-Fatihah dulu sebelum juz amma gitu. Nah, setelah itu kok semakin saya tolak dengan semakin saya membaca surat-suratan begitu, kok semakin terngiang-ngiang saja dengan kalimat cuma di dalam mimpi gitu loh. Cuma di dalam mimpi, tetapi kok kayaknya jelas. Terus udah gitu kok ini gimana, di sisi lain tuh ini jawaban buat aku banget gitu. Tapi di sisi lain, aduh ini kenapa kok mesti harus tandanya tanda orang kafir ini, salib itu yang jadi selalu saya masih bingung gitu kan. Nah, pada akhirnya tetapi ya di dalam agama saya dulu itu setiap kali kita dapat mimpi seperti itu Pak, itu wajib kita menolaknya. Karena kami mengimani bahwa mimpi-mimpi seperti itu, apalagi ada bau-bau kekafiran, itu berarti ada jin kafir yang mencoba untuk membawa saya pada kekafiran gitu kan. Makanya surat An-Nas itu sangat-sangatlah berarti.
Nah, lebih jitu lagi tuh ayat kursi. Itu sangat lebih jitu lagi gitu. Nah, tetapi pada saat itu saya hanya surat-suratan saja karena saya waktu itu saya juga tidak membawa Quran ya. Jadi saya pokoknya hanya membaca-baca surat hafalan saja gitu. Nah, terus pada akhirnya singkat katanya itu ini selalu membuat saya terngiang-ngiang. Dalam aktivitas saya selalu berpikir di situ. Dalam aktivitas apapun saya selalu merenungkan kalimat itu. Seperti kayak mengejar saya gitu loh Pak. Aduh ini kenapa sih ini ngejar saya terus. Aduh saya pokoknya berusaha untuk semakin saya tolak dengan surat-suratan. Semakin jelas lah perkataan itu malah justru kayak semakin ngejar saya. Saya benar-benar kayak mau makan pun kayak nggak enak gitu ya. Jadi rasa apa sih sebenarnya semua ini gitu kan. Sampai saya sholat tahajud segala macam untuk menghindari hal-hal yang menurut saya itu benar-benar nggak mungkin saya akan menjadi orang Kristen, nggak mungkin gitu. Nah pada akhirnya sudah ini singkat kata proses 3 minggu saya benar-benar hampir gila Pak, hampir gila saya karena menolak kalimat itu gitu loh. Saya mau gimana lagi, saya baca-baca surat pun saya tetap tidak mampu untuk menolak maksudnya menghilangkan kalimat di dalam mimpi saya itu gitu ya. Pada akhirnya saya sudah pasrah, sudah kesel. Nah teman saya satu kos-kosan ini saya ceritain lah dia bilang Pi kayak gitu, ini di sini ada gereja di mana? Ada di sana Kak gitu kan. Tolong Pi tunjukkan saya gereja karena saya kepengen meramal mimpi saya lah. Mungkin pendeta itu bisa meramal mimpi saya lah gitu kan. Karena saya mencari gereja itu bukan menjadi orang Kristen. Karena saya tersiksa, ya barangkali orang gereja itu atau orang Kristen pendeta lah. Saya tahu satu pendeta lah orang gereja gitu waktu itu. Pendeta itu pasti akan bisa meramal lah mimpi saya apa maksud dan maknanya gitu. Nah setelah itu singkat katanya saya masuk gereja. Akhirnya berdua saya juga satu kos-kosan sama saya itu akhirnya kita bergereja gitu. Nah pas sudah hamba Tuhan tuh begitu welcome. Mereka melayani kami dan kami duduk bersama. Terus saya ceritakan mimpi saya bla bla gitu kepada hamba Tuhan itu. Terus hamba Tuhan itu menunjukkan surat Injil, kitab Injilnya gitu. Setahu saya itu pokoknya kitabnya orang Kristen Injil. Saya nggak ngerti Alkitab, saya nggak ngerti perjanjian lama, perjanjian baru gitu nggak ngerti. Ya setahu saya kitabnya orang Kristen tuh namanya Injil begitu waktu itu. Nah terus saya tidak mau megang kitabnya orang Kristen itu dong, karena kebiasaan kami kalau misalnya membaca Al-Quran atau apa kan kita harus wudhu dulu gitu kan. Ini dia langsung begini itu menunjukkan suruh baca gitu ya. Tapi akhirnya saya nggak mau megang. Hamba Tuhan itu memutarkan kitabnya ke arah saya dan saya disuruh baca di Yohanes 14 ayat 6. Saya begitu kaget Pak. Seumur umur saya ya belum pernah ada saya membaca yang buru-buru membaca kitabnya orang Kristen loh. Saya nggak pernah tahu gitu loh. Dari mana coba? Sementara saya merantau tadi ke seberang, saya ketemunya orang Buddha gitu. Jadi nggak nyambung kan kalau mau orang Kristen. Nggak ada istilah saya ini pernah belajar Injil, nggak ada sama sekali. Orang ini saya orang awam, masih remaja pula ya kan. Jadi di tahun itu kan tidak ada yang namanya Google atau YouTube, itu tidak ada. Pokoknya intinya saya pure murni dapat mimpi dan ternyata yang hamba Tuhan perlihatkan itu lah kok persis di dalam mimpi saya. Ini yang membuat saya semakin heran dan sangat kaget sekaligus shock gitu ya. Nah hamba Tuhan itu nyerocos Pak, begitu banyak dia ngomong apalah, pokoknya saya nggak sedikit pun saya bisa mendengar dia ngomong apa. Karena mata saya, pikiran saya hanya fokus pada kalimat yang ada di dalam kitab itu. Kok bisa ya, bisa persis dalam mimpi saya, gitu kan? Saya pikir tadi saya sampai situ saya diramal mimpi saya. Oh artinya kalau kamu ketemu salib begini, oh kamu mimpi begini artinya begini. Saya pikir begitu. Ternyata sampai di gereja, hamba Tuhan itu memperlihatkan kalimat yang di dalam mimpi saya sama persis di dalam kitab itu. Nah, pada akhirnya hamba Tuhan itu bilang saya, gimana Mbak? Ngerti kan maksud saya tadi? Nah, kalau Mbaknya mau belajar lagi ke sini, kami dengan senang hati akan melayani kalian gitu kan. Ya terima kasih Pak. Akhirnya kami permisi. Aduh, sampai rumah saya lebih galau lagi Pak. Sampai kos-kosan itu saya galau lagi. Galaunya begini, kok bisa ya? Dalam mimpi saya masih bertanya-tanya lagi gitu. Sedangkan itu kan cuma mimpi, kok bisa ada ini? Pokoknya kalau seandainya itu benar, kebenaran di kitabnya orang Kristen, pasti ada jawaban yang lebih lagi dari itu. Pikir saya begitu. Yang tadinya saya cuma nanya, ya udahlah, udah nanya hamba Tuhan, ya sudah, selesai itu pulang. Tapi ternyata tidak bisa. Semakin saya diperlihatkan di kitab itu, saya semakin galau, semakin pusing. Bahkan saya sampai benar-benar saya udah mengalami hal yang gimana ya? Tidak mungkin saya akan jadi Kristen, tidak mungkin, gitulah. Pokoknya waktu itu saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya alami ini sendiri, gitu kan. Dan keluarga saya tidak ada yang satu pun yang beragama Kristen, tidak ada. Bahkan sampai sekarang belum ada yang Kristen sama sekali. Jadi waktu itu sampai saya lakukan sholat tahajud. Pokoknya saya berserah diri ya. Pokoknya saya memohonkan bahwa Allah itu supaya
menolong saya untuk saya tidak menjadi Kristen. Makanya terus ayat-ayat itu saya alunkan. Tapi Pak, ini fakta yang memang saya alami. Ternyata tidaklah bisa. Ya sudah. Akhirnya saya dengan teman saya memutuskan, kita belajar lagi gereja yuk. Ayo Kak, gitu. Jadi singkat katanya Pak, kami diberi waktu khusus dalam waktu 1 minggu tuh 2 kali dikasih hamba Tuhan itu untuk kami konseling mengenai tentang Alkitab ya, yang sekarang saya tahu saya itu Alkitab. Ya gitu. Terus di sekolah kan pasti ada agama gitu. Ada pelajaran Islam ikut belajar juga? Oh nggak ada. Jadi ikut pelajaran Katolik. Oh. Kalau waktunya ada harus ke gereja, yang memang di dalam jam pelajaran ya udah ngikut gitu. Makanya jadi pernah ke gereja gitu. Nah, begitu sudah SMP memang latar belakang sama nenek juga Buddha, terus memang ada secara status identitasnya sebagai seorang Islam Muslim lah ibaratnya, terus sekolah di Katolik itu mulai bertanya-tanya nggak itu tuh waktu SMP? Mungkin kalau SD kan mulai ada pertanyaan 1, 2 gitu tuh udah mulai arah-arah titik hidayah tuh ya. Mulai. Nah di SMP seperti apa? Mulai karena ada statement unik yang memang baru didengarnya setelah memang sudah jalanin Islam ya. Ada ucapan yang disebutkan Tuhan itu ada 2 katanya. 1, Tuhan yang menciptakan kita. 2, Tuhan yang kita ciptakan. Oh, itu dapat dari mana tuh? Emang dari film sih. Dari Filmnya ini tahu nggak? Amir Khan tuh. PK. Iya. Oke. Terus sebut gitu. Iya juga ya. Betapa banyak yang sebetulnya kita sembah atau sebetulnya bahkan kata la ilaha illallah suka diartikan tiada Tuhan selain Allah. Padahal kata ilah sendiri kan secara lugawi aja lebih tepat diartikan sesembahan. Tapi kalau sudah secara istilah, maka sesembahan itu bahkan ilah itu bisa berarti apapun yang mendominasi hati. Contoh, ada orangnya memang sholat, tapi ketinggalan sholat nggak nangis, kehilangan duit dia nangis. Berarti ilahnya masih belum Allah. Gitu ya. Nah, ilah manusia tuh banyak banget gitu ya. Masih harta. Ya. Bahkan dari yang nggak ada bentuknya seperti kayak jabatan dan lain-lain, atau yang jelas-jelas ada bentuk. Karena emang manusia tuh setelah nanti belajar ya, ada disebutkan ada salah satu ghorizoh yang manusia miliki, naluri, itu adalah namanya ghorizoh tadayun, di mana dia tuh punya naluri untuk mengagungkan sesuatu. Seateis-ateisnya orang, coba pas dia dalam liftnya jatuh, oh my god teriaknya. God yang mana dulu nih bro? Ya kan? Beda dulu. Jadi secara naluri pasti sadar dirinya itu tidak simsalabim ada. Iya. Nah, oke, dari SMP, SMA sama seperti itu prosesnya juga. SMA sudah digeprek masalah kehidupan. Oke, geprekannya seperti apa itu? Karena emang kan kenal Allah yang saya tahu ma'rifatullah tuh gerbangnya 2 ya. 1 dengan gerbang syukur, 2 dengan gerbang tobat. Oke. Gerbang syukur tuh suka kebablasan orang. Karena nikmat. Karena nih ya, pernah lihat nggak ada orang yang lagi gajian, dia malah teriak, kenapa cuma segini? Di luar sana demi Allah ada orang yang ngarep pengen punya gaji, lu punya gaji, malah teriak kayak gitu kan? Karena suka kebablasan, maka orang yang kebablasan mau nggak mau Allah panggil dia kembali dengan ujian kesempitan, yang mau nggak mau nanti dia bertobat, ya kan? Kalau zaman sekarang yang paling umum kejepit pinjol, atau gara-gara habis duitnya main slot ya gitu ya. Dan di saat itu qadarullah, dia usahanya waktu itu sempat jatuh. Bangkrut, dan memang izin saya bercerita ini ditegaskan sekali lagi bukan berarti mendiskreditkan kedua orang tua kami. Justru ini jadi jalan perjuangan bagaimana mereka itu luar biasa, anugerah terbesar dari Allah karena bertahan menghadapi semua kepahitan tersebut. Semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi papi, bagi mami, dan yang insya Allah nanti nonton. Nah, jika ada kebaikan dari diri ini pun semuanya pasti dari beliau ya. Qadarullah waktu itu saya bangkrut, dan memang kalau kita tarik lebih jauh ya, orang Cina itu ke Indonesia yang saya tahu ada 3 gelombang dari zaman tahun 700-an kayak Wong Fei Hung, depannya botak belakangnya dikuncir, dan juga zamannya abad ke-14 Laksamana Madya Cheng Ho, dinasti Ming. Lalu yang terakhir itu adalah zamannya Ip Man. Di 1900-an awal dijajah. Ketika akhirnya lari karena Jepang itu di utaranya Cina, mereka pasti ke selatan. Ada yang berhentinya di Hong Kong, ada yang berhentinya di Thailand, ada yang berhentinya di Sumatera, waktu itu keluarga kami berhentinya di Belitung. Sumber kami dari Cina, Fujian, orang nyebutnya Hokkien, provinsi Fujian. Pilihannya cuma 2, antara dagang atau masuk dunia hitam. Ayah adalah kayaknya salah bandar judi paling besar di Bogor waktu itu. Wow. Di Jakarta, beberapa kasino, gedung-gedung yang sekarang gedungnya ada yang jadi gereja, ada yang jadi klub. Itu dulunya kasino-kasinonya ya. Itu tahun
80-an. 2004 ke bawah ya, berarti dari saya lahir 1991, makanya diri ini izin ya besarnya dari situ gitu ya. Dari uang itu. Dan memang berhentinya 2004. Ketika ganti Kapolri itu semua nggak bolehin lagi. Makanya mulai dari itu lari ke online kan semuanya. Sebelumnya itu fisik. Nah karena bangkrut di situ, habis semua usaha yang putih juga gagal gitu ya. Beliau juga sakit. Akhirnya hutang pun jadi di mana-mana. Pernah suatu ketika dibangunkan oleh kedua orang tua yang kelihatannya habis bertengkar karena matanya berkaca-kaca. Dikasihlah selembar surat. Ini surat apa? Buka aja, baca aja. Begitu dibuka adalah rincian hutang-hutang beliau. Waktu itu nominal yang tertera di satu kertas yang itu aja ada 59.750.000. Oh, di zamannya 2004. Di zaman 5.000 perak itu bisa bikin motor full tank. Bensin masih 1.500. Ada ucapan, kalau suatu saat Koko jadi orang, tolong dilunasin. Kami udah nggak sanggup. Jadi, waduh ini gimana? Di saat teman-temannya masih asik-asik main, ini udah harus gimana caranya? Pengen sayang kepada mereka, ingin gantikan posisi mereka. Tapi ya hidup aja masih bergantung dari uang jajan. Apa yang bisa dilakuin? Usia berapa itu? 14-15 tahun lah berarti. Oh itu udah nyampe ke tingkatan mulai dari SMA ketika udah kejadian. Karena dari 2004 waktu masih SMP hingga akhirnya pada bangkrut itu kan. Lama tuh kepahitan tuh, uang sekolah pada nunggak ya. Berbalik dari yang dulunya namanya bandar judi punya segalanya jadi habis semuanya. Jadi mulai dari kepahitan itu, kelaparan tersebut, kekurangan tersebut, tapi mereka Masya Allah tetap terus bertahan demi anak-anaknya. Jadi kan mulai cerita atau sama teman, mulai pengen cari solusi atau nyelamatin mereka cita-citanya. Tapi ya akhirnya pada nyeletuk. Kita mah nggak bisa bantu apa-apa bro, cari Tuhan aja lah. Nah, itu sebetulnya mulai nyari itu di situ, mulai nyari. Karena minimal seenggaknya pengen tenang dulu. Karena gimana caranya? Itu tuh baru ke utang ke satu orang tuh yang nominal segitu, belum utang yang lain. Ya, uang jajan cuma 5.000 atau sampai 10.000 per hari. Kapan lunasnya? Jadi gimana ini ceritanya? Siapa lagi yang bisa tolong? Nah kan kadang biasanya kalau udah mentok baru kan? Baru memikirkan Tuhan ya. Jadi ada kepahitan dulu di situ. Nah dari situlah mulai mempertanyakan terkait ketuhanan. Termasuk. Nah dari situ pikiran terkait ketuhanan itu seperti apa? Artinya kan dengan gelombang kehidupan yang keyakinannya beragam-ragam dan lingkungannya juga beragam. Bagaimana akhirnya masuk mengenal sebagai Islam yang kafah itu seperti apa? Dulu akal ini mikir gitu ya, kalau misalkan di sini ada gelas, ini gelas pasti ada yang nyiptain gitu. Nah yang nyiptain si pencipta gelasnya siapa? Orang tuanya katanya. Orang tuanya dari mana kakek neneknya? Atau gitu ya terus ya. Tapi kan pasti secara dulu kami berpikirnya bahwa pasti ada yang sudah ada duluan sebelum semuanya ada. Dan bahkan dia akan tetap ada setelah semuanya tiada. Ya. Dan kalau nanti setelah akhirnya lebih lanjut, pertanyaan itu berkembang, yang ternyata di dalam Islam pun itu dijawab. Disebutnya Al-Uqdatul Kubro. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana. 3 poin itu ya yang menjadi ini. Jadi mulai mencari tahu. Bahkan kalau ada teman-teman yang bertanya tentang ketuhanan, kadang dikasih PR aja, jawab aja tentang 3 hal itu, silakan cari ke agama manapun. Paling puas pasti di Islam. Ya. Jadi mulai mencari tahu tentang itu. Ke gereja pernah, ke wihara juga pernah. Itu untuk mencari kebenaran itu tadi. Mencari untuk sama sekaligus memang selain mempertanyakan tentang itu juga ya minimal pengen tenang dulu lah. Ya. Cuman ya qadarullah ketika bahasan untuk nyari tenangnya, afwan ya kalau misalkan di gereja itu kan apalagi kalau yang kayak Kristen itu ada yang pelayanannya tuh ngeband. Rame gitu kan. Apalagi dulu waktu SMA juga suka ngeband. Teman-teman gitaris sama basisnya orang gereja. Entah kenapa pada lebih jago emang kalau orang gereja dengan alat musiknya. Jadi gimana bisa tenang ini kalau malah makin jedak-jeduk begini gitu. Kan ada beberapa yang ada info dari teman-teman yang Nasrani juga dulu di sekolah. Bahkan ada yang karena mereka nyebutnya memuji Tuhan dengan segala cara. Jadi yang dipanggil tuh DJ di dalam gerejanya. Terus kalau di dalam Buddha tenang dia memang. Ya, cuman ketauhidannya nggak terjawab menurut saya. Karena kalau kita tadi ngebahas misalkan pernah nonton film Sun Gokong nggak zaman dulu? Nonton dong. Era tahun 90-an lahir itu pasti nonton itu di tahun 2000 tuh. Diceritakan banyak dewa, Buddha juga nggak cuma satu.
tapi tidak diceritakan mana yang telah ada duluan dan menjadi wasilah atau menjadi asbab adanya dewa-dewa atau segala hal yang lain. Tahu-tahu jarangnya banyak. Kadang ada yang bahkan pembagian job desk-nya nggak jelas. Kamu dewa gunung ya, kamu dewa petir, dewa cinta ada lagi ya. Dan itu nggak menjawab dari yang tadi dari mana kita berasal. Karena pasti satu sih. Karena kalau misalkan ada dua, pasti yang satu ini berasal dari yang lainnya. Jadi pasti dari satu gitu, nggak mungkin nggak. Ya. Dan Islam kan punya jawaban tentang itu ya. Bahwa ketemu itu waktu itu. Ketika akhirnya buka-buka Al-Quran, yang ngeliat-liat ya betapa banyak kan kayak lillahi ma fis samawati wal ard, bahwa segala yang ada di langit bumi milik Allah. Ayat-ayat yang begitu banyak di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan. Dan juga contoh Al-Baqarah ayat 117, badi'us samawati wal ard. Badi itu menciptakan, beda dengan kholik. Kholik itu menciptakan asli ada contohnya. Saya bikin gelas nih, saya menciptakan gelas. Kalau ada orang yang pernah bikin gelas sampai dia punya ide bikin gelas, itu kholik. Tapi badi itu menciptakan yang tanpa pernah ada contoh sebelumnya. Ya, makanya itu menjadi dasar kata bid'ah juga, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Ya. Jadi bahkan ditegaskan itu bahkan dari sudut pandang logawi ya, bahasanya aja sedetil itu. Oke, berarti dari Allah. Terus untuk apa kita diciptakan? Oh, ini ayatnya lebih tenar lagi. Az-Zariyat 56 ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ciptakan buat ibadah. Mau dipertegas lagi Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 162-nya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi nggak cuman sholat, ibadah, bahkan hidup mati kita pun untuk Tuhan Rabb semesta alam. Jadi oke, terjawab. Dan walaupun waktu itu juga mulai mengkritisi, ini tentar dulu nih, ini emang buku ciptaan siapa? Iya. Dan kalau mau dicari kan, udah lengkap sekali, masya Allah ya. Ada dulu mah sebelum ada Dr. Zakir Naik, ada Ahmad Didat ya. Sekarang ada yang juga terkenal Ustaz Syekh Yusuf Estes. Dan itu terjawab bahwa itu tuh memang justru nggak masuk akal kalau itu buatan tulisan tangan Muhammad atau tulisan manusia, ya. Sehingga itu udah selesai bab itunya. Tapi itu sebelum berangkat ke Thailand atau belum? Itu belum ya? Belum. Dan akhirnya yang ketiga, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana? Ya udah, ya setelah mati akan kemana, Islam juga punya jawaban. Walaupun akan ada yang berkata, ya kan lu belum pernah mati bro. Belum pernah mati. Tapi mengutip perkataannya Dr. Zakir Naik bahwa Al-Quran itu bukan book of science, tapi book of science. Bukan buku pengetahuan, tapi buku tentang tanda-tanda. Dan kalau misalkan sekarang 80% ya. 80% hal yang disebutkan di Al-Quran itu benar, dan disebutnya 14 abad yang lalu, akhir-akhir ini modern science baru membuktikan bahwa itu benar. Meskipun Al-Quran telah menyebutkan 14 abad yang lalu, sisa 20%-nya belum ketahuan nih. Yang gaib, seperti mati akan kemana. Tapi kalau secara logis, menurut orang yang benar-benar logika banget seperti Dr. Zakir Naik, kalau dari suatu acuan tersebut 80% aja udah benar dan makin terbukti ada lagi kebenaran-kebenaran yang lain, maka sisa 20%-nya juga pasti benar. Ya, itu logis banget. Ya udah, jadi ya itu mulai terjawab tuh. Bahkan jadi memang sudah mulai sholat ketika itu. Sudah mulai sholat waktu itu? Sudah mulai sholat, walaupun ya balelol ya, bacaannya nggak benar, bacaannya nggak pada hafal. Ya, mulai dulu lah ya. Karena memang ya ketika memang mulai sholatnya itu juga memang sudah mulai masalahnya belum beres, tapi kok lebih enak ya. Lebih enak. Sudah mulai menemukan kedamaian ya ketika walaupun banyak masalah. Belum kelar masalahnya. Iya. Belum kelar masalahnya, tapi lebih enak. Ya, kalian sudah lihat perbedaan kualitasnya. Yang satu kesaksiannya karena apa? Ketemu sosok goib, teman-teman. Padahal faktanya dia pacaran dengan seorang satpam. Dia berencana ingin satpam tersebut yang mualaf. Tapi ternyata gagal, teman-teman. Gagal. Saya nggak tahu karena pentungan satpam atau rudalnya satpam. Tetapi yang pasti, si Fatimah Sedekah inilah yang akhirnya memutuskan murtad. Kalian sendiri bisa dengar bagaimana ternyata itu selalu masalah mimpi, ketemu roh, ketemu apa, selalu kesaksiannya seperti itu. Dan itu laku sekali di sebelah. Entah kenapa ya, kalau kesaksiannya seperti itu, semua heboh. Semua akan mendukung, semua akan menjadi pengagumnya. Kesaksian ketemu Tuhan selalu seperti itu. Yang lebih lucu, Ibnu Qolam. Pak Ibnu Qolam sudah murtad 4 tahun.
Ya, 3,5 tahun, udah mau 4 tahun. Sampai detik ini terakhir saya ketemu Pak Ibnu Kalam kemarin di tempat Uniriva. Pak Ibnu Kalam bilang belum ketemu Yesus sampai sekarang. Dia dari dulu berdoa ketemu Yesus karena dia penasaran. Dan itulah alasan dia murtad. Alasan dia murtad karena dia pingin ketemu Tuhan langsung, dia bilang. Dia tergerak melihat kesaksian-kesaksian murtadin yang begitu gampang ketemu Tuhan. Dia penasaran, dia pingin juga merasakan seperti itu. Sehingga dia bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan itu nyata. Tapi ternyata nggak ketemu. Nggak ketemu. Nah, inilah orang bilang ya, kalau orang yang ketakutan untuk melihat hantu, dia akan ketemu hantu. Tapi kalau kita berani, kita nggak ketemu-ketemu sama hantu. Biasanya seperti itu. Apa yang kita inginkan tidak terjadi. Saya nggak tahu ya, apakah karena Fatima Sa'diyah waktu itu sangat penasaran dengan agama yang lain ya, agama sebelah, terus dia bergumul, tiba-tiba muncul penglihatan seperti itu. Karena kita tahu, setan, ya mohon maaf, setan mengelabui kita dengan cara-cara memperdaya kita, bukan menakut-nakuti kita. Setan selalu memperdaya umat manusia dengan menyerupai orang yang kita sayangi, orang yang pingin kita jumpai. Kita sering mendengar, kalau ada anggota keluarganya yang meninggal, tiba-tiba dia ketemu neneknya lah, ketemu orang tuanya lah, padahal itu setan. Padahal itu setan, teman-teman. Dan kita juga mengimani bahwa setan, iblis, itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. Bisa untuk mengelabui kita. Jadi, dia bukan akan muncul dengan wujud seram untuk nakut-nakuti kita, enggak. Dia akan muncul dengan wajah terbaik. Wajah terbaik, supaya kita terkecoh, supaya kita ikut tersesat. Jadi hati-hati. Dan kalian bandingkan dengan Dennis Lim, yang menjadi pribadi luar biasa, bagaimana kecerdasannya dimainkan, yang sebelumnya hanya doktrin mati, tiba-tiba menjadi orang yang cerdas. Tiba-tiba menjadi orang yang menggunakan akal. Itulah bedanya. Kalau yang mualaf biasanya menjadi bisa menggunakan akal. Bahkan kalau dia mengingat bagaimana dia dulu, dia akan ketawa. Sering ya, kita kalau ketemu yang mualaf-mualaf, kita tanya, imanmu yang lama seperti itu loh. Dia akan bilang, iya saya juga nggak nyangka, kenapa saya bisa percaya yang begituan? Kenapa saya bisa sebodoh itu gitu? Banyak yang memberikan kesaksian seperti itu, teman-teman. Dan itulah yang terjadi. Jadi sekali lagi, kalian yang nilai sendiri. Kalian yang nilai sendiri, mana yang pintar, mana yang bodoh, seperti yang disampaikan Estra Soru. Ya, siapa yang bodoh sebenarnya? Ya, kalian nilai sendiri. Kalau saya kan cuman kasih nampak nih, tunjukkan nih, ya, tunjukkan bukti-buktinya. Selebihnya ya kalian yang nilai. Betul tidak? Jadi kembali teman-teman, ya, kita melihat bahwa upaya-upaya ini makin hari makin kelewatan, hujatan demi hujatan. Kalau dulu kita dengarnya dari Polikarpus, sekarang kita udah mulai dengarnya tuh bahkan dari pendeta, dan tidak segan-segan di mimbar gereja yang harusnya suci, harusnya itu agama itu nggak boleh seperti itu, tetapi mereka dengan terang-terangan menghujat agama lain di gereja. Udah sering, bagaimana Donditan dibilang setan dan sebagainya di gereja, bagaimana dibilang Ustadz Abdul Somad, Felix Yao itu beginilah begitu, mereka putarkan bahkan video, terus mereka hina-hina. Udah banyak. Ya. Bagaimana Abang Zuma dihujat juga di gereja. Saya bingung, apa yang ingin diajarkan kepada jemaatnya? Apakah ingin mengajarkan jemaat juga untuk membenci? Kita harus benci Donditan, kita harus benci Ustadz Kainama. Apakah seperti itu? Dan yang saya bingung, ini jemaatnya kok terima gitu. Pemuka agama mengajarkan kebencian kok diterima. Kalau dia hanya Polycardos masih oke. Ki Ahmad, Ferguson itu Polycardos, oke lah. Dia bergerak atas nama pribadinya. Tapi kamu punya title pendeta. Masa kamu ajarkan seperti itu? Jabatan tuh melekat, hati-hati. Hati-hati. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga video ini membuat Pendeta Estra Soru terbuka matanya, sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini keliru dan salah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman. Dan sekali lagi, mohon doanya ya teman-teman, agar kita kuat untuk melewati ini semua, dan doakan keselamatan kita. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.